Fenomena gerhana matahari total 9 Maret 2016 memang sangat dinanti masyarakat Indonesia. Namun jangan lupa kesehatan mata saat menyaksikan fenomena langka ini. Menteri Kesehatan Nila F. Muluk mengimbau masyarakat untuk tidak melihat langsung ke arah sinar matahari dengan mata telanjang. Disarankan jika ingin melihat fenomena gerhana matahari total, menggunakan kacamata yang dapat melindungi mata dari paparan sinar ultraviolet. Pasalnya, sinar ultraviolet dari matahari dapat merusak retina mata jika masuk secara berlebihan. Retina berfungsi menerima cahaya, kemudian dikirim ke otak, dan akhirnya mata bisa melihat warna-warni. Cara yang aman untuk mengamati gerhana matahari adalah saat matahari perlahan tertutup bulan dan kondisi langit berangsur menjadi gelap. Saat itulah dianjurkan untuk menggunakan filter atau kacamata khusus, karena saat itu matahari belum semuanya tertutup dan sebagian sinar matahari masih memancar kuat hingga bisa merusak retina mata. Satu hal yang harus diingat jika ingin melihat gerhana matahari total, untuk tidak melihat secara langsung ke matahari dengan mata telanjang. Lantas, bagaimana melihat gerhana matahari total yang aman? Benarkah melihat gerhana matahari total tanpa pelindung akan menyebabkan kebutaan? Bagaimana cara aman untuk menikmati gerhana matahari total? Langsung saja kita membahasnya bersama dokter spesialis mata Vitrio Retina dari Jakarta Eye Center, Dr. Cosmos Mangunsong, dan kami juga terus mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi jika Anda ingin menikmati gerhana matahari total dengan cara yang aman untuk menghubungi nomor telepon yang nanti akan kita tampilkan di layar. Saya langsung ke Pak Cosmos. Pak Cosmos, ini kalau kita bicara soal gerhana matahari total, dulu kalau kita bicara soal gerhana matahari total itu bagi sebagian masyarakat itu disuruhnya masuk rumah, jangan keluar rumah, nggak boleh ngelihat ke matahari, kalau mau nonton lewat televisi aja. Apakah memang berbahaya sebetulnya gerhana matahari ini bagi mata kita? Iya, jadi pertama saya mau menjelaskan tentang cahaya. Jadi cahaya itu ada tiga sebenarnya yang masuk ke mata kita. Satu, visible light, kemudian ada ultraviolet. Ultraviolet ini ada terbagi tiga, ada A, B, dan C. Kemudian ada infrared. Nah, yang sering kali menimbulkan masalah buat mata, terutama retina, ya sebagai saraf mata, itu adalah ultraviolet. Ultraviolet. Oke. Nah, pada sehari-hari, visible light atau sinar yang terlihat oleh mata, itu terlihat terang, jadi kita tidak berani menatap ke atas. Kemudian karena ada fenomena gerhana matahari di mana bayangan bulan menutupi matahari, seakan-akan visible light-nya sudah tidak ada, lalu orang atau kita berani untuk melihat ke atas, padahal sebenarnya ultravioletnya masih ada. Dengan intensitas yang sama? Dengan intensitas yang sama, dan itu akhirnya sering menimbulkan kerusakan pada retina atau syaraf mata kita yang sensitif terhadap ultraviolet atau cahaya. Nah, itu merusaknya maksudnya gimana? Ultravioletnya itu, kan ini kan tadi dikatakan ada visible light, ada ultraviolet, ada inframerah. Ini ultraviolet yang akan merusak retina ya. Nah, itu saya nggak ngerti cara kerjanya itu gimana sebetulnya. Mungkin bisa boleh. Ya? Oke. Jadi ini adalah gambar mata ya. Mungkin bisa dikasih lihat ke ini biar nanti dia. Oke. Ini struktur mata dari depan ke belakang. Nah, yang namanya syaraf mata atau retina itu di belakang sini. Di belakang. Oke. Waktu ada sinar. Ini cahaya masuk dari sini, Pak ya? Ya, cahaya masuk dari sini. Ini kornea, ini lensa. Oke. Nah, seperti layaknya kamera, jika ada visible light atau cahaya yang terlihat oleh mata, maka si pupil yang fungsinya sebagai diafragma untuk mengatur masuknya cahaya, itu mengempis untuk mengatur intensitas. Nah, kemudian apabila terjadi gerhana, otomatis si ultraviolet ini tidak terlihat oleh mata telanjang kita, tapi gelombangnya ada, sehingga mungkin pupil ini tidak bekerja seperti layaknya menfilter visible light, sehingga waktu kita melihat gerhana, ultraviolet itu langsung masuk ke retina bagian belakang sini, sehingga
menimbulkan efek merusak fotoreseptor atau sel-sel penangkap cahaya di retina yang sangat sensitif. Yang dirusak biasanya adalah fotoreseptor kerucut atau sel cone, di mana fotoreseptor kerucut ini yang menangani untuk penglihatan di siang hari atau penglihatan terang. Artinya, boleh nggak kalau dikatakan, kalau ultraviolet itu masuk ke sana dan merusak fotoreseptor tadi, itu yang biasanya digunakan untuk melihat pada saat siang hari. Pada saat siang hari, kemungkinan kita akan terganggu kalau fotoreseptornya itu rusak. Itu gangguannya seperti apa? Seperti kita mungkin pernah ya zaman dulu ada foto pakai blitz ya. Foto pakai blitz, foto pakai blitz itu juga kan sinarnya kan tiba-tiba bright intensnya, cerap gitu ya. Terus langsung berkunang-kunang gitu. Berkunang-kunang dan kelihatan ada kayak blind spot ya, kayak hitam gitu ya. Kurang lebih hampir seperti itu. Jadi ada distortion dari bayangan, garis bisa agak bengkok atau mungkin ada kayak ada bayangan hitam nanti karena di daerah situ fotoreseptornya damage dari ultravioletnya. Rusak ya? Rusak. Artinya kalau kita di siang hari setelah kita fotoreseptornya itu rusak, di siang hari kita bisa saja melihat ada bayangan-bayangan hitam di mata kita. Padahal nggak ada itu. Padahal nggak ada. Jadi dia bayangan hitamnya terfiksir di tengah, di fokus kita. Karena fotoreseptor kerucut itu paling banyak adalah di sentral dari retina atau di sentral dari syaraf mata kita. Dan itu akan terjadi secara permanen? Sebenarnya sih belum ada penelitian yang bilang permanen atau temporer ya. Tapi rata-rata sih apabila exposure-nya tidak terlalu lama, itu seringkali sih temporer ya. Jadi tapi waktu pemulihannya itu beda-beda setiap orang. Ada yang 1 minggu pulih, ada yang berbulan-bulan baru pulih. Nah itu tadi tergantung intensitas kita melihat. Taruhlah misalkan ini gerhana matahari kurang lebih akan terjadi selama 4 menit nih. Nah itu udah lama belum? Lumayan lama. Itu lumayan lama ya? Iya, lumayan lama. Artinya dampaknya juga akan luar biasa? Akan luar biasa. Kalau misalnya kita selama 4 menit itu benar-benar tanpa protection, tanpa pelindung, kita melihat langsung ke gerhana matahari tersebut. Nah, konon ini ada yang sempat mengatakan, mungkin bisa ditaruh Pak Cosmos, ada yang mengatakan bahwa dampaknya itu bisa sampai buta, benar nggak? Buta itu kan istilah untuk tidak melihat ya. Jadi buta dalam arti kata karena fotoreseptornya itu rusak sehingga tidak bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari untuk melihat. Buta bisa, tapi tergantung tadi berapa lama tereksposnya dan direct atau indirect seperti itu. Itu kalau misalkan butanya itu juga tidak permanen, artinya bisa... Kebanyakan sih tidak permanen, tapi pemulihannya sih agak lumayan lama ya. Nah, pemulihannya yang dilakukan seperti apa biasanya? Pemulihannya paling kita terus terang ya kita pakai antioksidan atau mungkin anjurkan pasien memakan vitamin A dari bisa tablet atau mungkin buah-buahan seperti itu. Kenapa? Sebenarnya belum ada terapi yang spesifik untuk itu, cuma antioksidan itu melindungi fotoreseptor dari kerusakan radikal bebas. Kemudian vitamin A itu adalah bahan baku untuk bahan kimia yang dipakai oleh fotoreseptor untuk menimbulkan cahaya, memperbaiki. Nah itu kalau berdasarkan mungkin ada penelitian atau apapun, itu biasanya mereka yang terganggu fotoreseptornya itu sampai berapa lama yang pernah tercatat? Saya pernah ada baca penelitian dari UK itu sekitar 3 bulan ya, paling lama ya. 3 bulan juga lumayan itu sebetulnya Pak Cosmos. Nah Pak Cosmos, kita punya satu gambar nanti mungkin bisa kita tampilkan. Ini gerhana mataharinya itu kan dia kan bergerak ya dari bayangan bulan itu mencoba untuk menutupi gitu ya. Nah itu sebetulnya itu kan kalau saya tidak salah hitungannya itu kan ada sekitar 4 menit. Itu sebetulnya pada saat bayangan ini dilihat mungkin di sini, mungkin di sini. Itu sebetulnya dari dari sejak awal pokoknya sejak awal kita melihat ke matahari itu sebetulnya sudah berbahaya ya? Iya, karena ultraviolet itu sepanjang matahari bersinar sudah ada. Sudah ada. Bahkan ketika posisinya seperti ini ya? Iya, yang ketika bayangan bulan menutupi matahari, yang terblok adalah visible light.
Visible light. Visible light. Sementara ultravioletnya itu tetap keluar. Itu tetap keluar. Dan itulah sebetulnya yang berbahaya bagi mata kita. Iya, betul. Dan ini kan sebetulnya yang kadang-kadang saya juga banyak baca di beberapa ini ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya ketika gerhana matahari total, ini kan sudah total nih. Nah itu sebetulnya aman untuk melihat. Itu pendapat yang salah sama sekali. Ya, jadi kerusakan mata akibat matahari bisa karena dua. Satu, intensitas visible light yang terlalu tinggi, itu juga membakar atau merusak fotoreseptor. Sehingga kita seringkali kalau sudah matahari terik, ya memang kita tidak lihat gitu ya. Kita menghindari. Tapi dengan adanya gerhana matahari total, ada bayangan yang menutupi matahari, seolah-olah kita merasakan bahwa oh ini sudah tertutup, sudah terlindungi, tidak ada sinar yang nanti merusak. Nah, pada saat itu ultraviolet A, B itu tetap ada keluar, dan ultraviolet C kita ada ultraviolet ada A, B dan C. Nah itu tetap keluar, dan itu yang membuat kerusakan yang tidak disadari oleh para pemerhati gerhana matahari. Nah ini kan sebetulnya di situ persepsi-persepsi yang harus diluruskan ya. Apalagi gerhana matahari yang kejadiannya itu nggak setiap tahun buat kita, pasti banyak sekali orang yang ingin melihat kan. Ini akan sangat berbahaya. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti Pak Kosmas. Kita jeda sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog akan kita lanjutkan usai jeda sesaat lagi. Kini kita akan bergabung dengan Cikal Multazam dan juru kamera Abdullah Hairudin dari Bangka Belitung, tempat yang dikunjungi oleh banyak wisatawan untuk menyaksikan gerhana matahari total. Cikal, bagaimana antusias warga di sana, Cikal? Antusias dari warga sangat-sangat meriah sekali, Rudi. Mereka sangat antusias sekali untuk melihat fenomena yang luar biasa ini, gerhana matahari total di tahun 2016 yang nantinya titik pantau pusatnya akan berada di Pantai Tanjung Kelayang, Belitung Barat. Dan sejak tanggal 5 atau H-4, tanggal 6, tanggal 7 memang sudah terlihat sekali antusias dari warga Belitung. Bahkan wisatawan, tak hanya wisatawan lokal, wisatawan asing juga sudah mulai datang ke Pantai Tanjung Kelayang, karena memang pada di Pantai Tanjung Kelayang ini tidak hanya bisa nantinya memantau gerhana matahari total, tapi nantinya akan ada festival gerhana matahari total yang akan menghadirkan sejumlah hiburan. Nah, ini dia yang Rudi yang menjadi stimulus atau stimulasi bagi warga maupun wisatawan untuk datang ke Pantai Tanjung Kelayang. Meskipun di Belitung ini nantinya akan ada 7 titik pantau dan 6 titik pantau lainnya selain Tanjung Kelayang ini memang ini adalah sumbangsi dari warga, di mana warga juga ikut antusias dengan berpartisipasi dengan melakukan pantauan di lokasi lain. Tak hanya masyarakat, komunitas-komunitas yang ada di Belitung juga ikut melakukan pantauan di sejumlah titik lokasi di Belitung. Dan kemarin Rudi, malam hari telah dilakukan pembukaan festival ini yang dibuka langsung oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yakni Rustam Effendi. Ia tadi juga menceritakan dan juga mengatakan bahwa adanya gerhana matahari total ini diharapkan warga antusias dan juga ikut berpartisipasi, terutama untuk meningkatkan peningkatan pariwisata yang ada di Belitung ini pada khususnya. Dan tentu saja Rudi, jika kita melihat dari hari-hari sebelumnya antusias begitu ramai sekali, begitu baik sekali, kita bisa bayangkan nantinya pada hari H, yaitu esok hari, di mana acara puncak yakni pemantauan dari gerhana matahari total di Pantai Tanjung Kelayang, Belitung Barat ini, kita bisa bayangkan bagaimana antusiasme baik dari wisatawan maupun dari warga Belitung pada khususnya. Rudi. Ya, Cikal, tadi Anda mengatakan bahwa antusias warga itu untuk melihat gerhana matahari total itu luar biasa. Bukan hanya dari warga lokal, banyak wisatawan, juga bahkan wisatawan asing yang ingin menyaksikan gerhana matahari total. Tapi apakah Anda punya informasi mereka betul-betul mempersiapkan untuk melihat gerhana matahari total ini? Artinya bukan hanya persiapan yang seadanya, tapi juga ini kan butuh sesuatu yang untuk melindungi matanya. Betul sekali Rudi, ketika kami tim sampai untuk pertama kalinya, mungkin tidak semua dari warga, mungkin jika wisatawan baik lokal maupun asing, mereka telah mengetahui bahwa jika ingin memantau gerhana matahari total nantinya harus menggunakan kacamata khusus, itu yang diwajibkan. Namun sebagian warga kami sempat tanyakan, di antara mereka ada beberapa yang memang belum mengetahui, Rudi, dan inilah yang menjadi fokus dari penyelenggara, dan ini juga memberikan edukasi kepada para warga-warga ini untuk
wajib sekali menggunakan kacamata khusus yang berfilter. Ini juga untuk menjaga mata mereka ketika nanti memantau gerhana matahari. Dan sebagai langkah-langkahnya pada malam hari kemarin, pihak penyelenggara telah memberikan 1.000 kacamata khusus gratis baik itu kepada warga Belitung maupun kepada wisatawan. Dan kami melihat antusias yang begitu luar biasa, Rudi, ketika pemberian kacamata begitu ramai sekali, karena memang ketika saya mendengarkan perbincangan di warga-warga, mereka juga menyebutkan bahwa ingin sekali menyaksikan fenomena alam yang luar biasa ini. Bahkan mitos-mitos yang ada pun sempat dibahas, Rudi, dan ini juga yang tentunya menjadi menarik sekali. Namun kami bisa pastikan juga pada saat ini di mana hampir seluruh warga telah mengetahui bahwa nantinya ketika menyaksikan gerhana matahari total ini harus menggunakan kacamata berfilter atau kacamata khusus. Dan ada juga tim pengamanan, nanti satuan tim pengamanan yang akan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum memasuki area pemantauan. Dipastikan bahwa warga maupun wisatawan yang hendak melihat dari fenomena alam ini diwajibkan dan sudah membawa kacamata khusus ini sebelum nantinya akan dimulai pemantauan esok hari sekitar pukul 7 pagi esok hari. Rudi. Baik, terima kasih Cikal Multazam dan juru kamera Abdullah Khairuddin melaporkan langsung dari Bangka, Belitung. Kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan dialog usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Ya, dialog kami lanjutkan kembali masih bersama dokter spesialis mata Vitreoretina dari Jakarta Eye Center, Dr. Cosmos Mangunsong, dan kami kembali mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi jika ingin tahu bagaimana menikmati gerhana matahari total yang tidak terjadi setiap tahun ini dengan cara yang aman. Nah, Pak Cosmos, ini kalau kita bicara tadi dikatakan bahwa berdasarkan penelitian pernah ada yang mengalami kerusakan mata itu sampai 3 bulan. Itu pasti akan sangat mengganggu sebetulnya, sangat mengganggu. Nah, tadi disampaikan ada kepala BMKG yang mengatakan bahwa 2 jam pertama itu jangan melihat, tapi 2 jam berikutnya boleh melihat, juga tidak boleh, yang boleh itu pada saat gerhana matahari total. Tapi kalau Pak Cosmos katakan justru itu juga berbahaya sebetulnya kan, karena ultravioletnya itu tetap ada. Keluar, ya. Yang tidak ada hanya visible light-nya. Dan justru ketika pejabat ngomong seperti ini, masyarakat mengikuti, ini menjadi bahaya total ini sebetulnya ya. Nah, sebetulnya bagaimana cara yang aman sebetulnya Pak Cosmos untuk menikmati gerhana matahari total ini? Oke. Jadi kembali bahwa sinar matahari itu mengeluarkan ada 3 spektrum, yaitu visible light, ultraviolet, dan infrared. Untuk yang setiap hari kita asumsikan sebagai sinar yang berbahaya, itu adalah visible light sebagai awam. Karena intensitasnya begitu tinggi sehingga kalau kita menatap matahari langsung, itu kesannya langsung silau dan membahayakan. Lalu begitu ada gerhana matahari total, secara awam logikanya adalah sinar membahayakan sudah hilang. Tapi ternyata ya sinar ultraviolet itu tetap muncul. Ultraviolet ini kan ultra ungu, artinya tidak terlihat sama mata kita sebetulnya. Jadi near visible istilahnya. Jadi di bawah spektrum visible light. Jadi itu tidak terlihat dan itu tetap masuk ke mata kita. Nah, bahayanya adalah refleks mata kita seperti seolah-olah melihat di tempat gelap. Sehingga pupil mata kita melebar sehingga membuat ekspos sinar ultraviolet itu semakin banyak masuk ke mata. Nah, untuk tips amannya lebih baik kita menggunakan filter yang bisa memblok sinar ultraviolet. Soal filternya ini tadi kan banyak sekali orang yang menggunakan kacamata yang pakai kaca film segala macam. Namun sebelum dibahas Pak Cosmos, ini ada satu penelpon dari Jakarta, Pak Nasir. Ya, selamat pagi. Selamat pagi Pak Nasir, silakan, ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Saya mau tanyakan, saya baca di salah satu harian di ibu kota bahwa pada saat terjadinya gerhana total, jadi sempurna, sudah tertutup, untuk yang berada di daerah itu ya, di daerah yang total ya. Yang dilewati kan, ya? Betul, yang pasti yang total, yang benar-benar tertutup sempurna ya. Itu katanya pada saat itu tertutup total, maka diperkenankan untuk membuka kaca filter atau kacamata atau penghalang yang kita pakai untuk menatap matahari. Nah, setahu saya buat dari dulu waktu saya dari kecil diajarkan tidak dianjurkan atau tidak diperkenankan untuk melihat menatap dalam keadaan bagaimanapun. Itu saya diajarkan begitu. Oleh karena apa? Karena kita tahu bahwa kecepatan cahaya adalah 186.000 mil per
detik, sedangkan jarak matahari ke bumi adalah 93 juta mil, sedangkan waktu yang dibutuhkan kalau demikian untuk cahaya itu berjalan dari matahari sampai ke bumi adalah 8 menit, kurang lebih 8 menit. Ya. Sedangkan matahari itu totalnya itu hanya 2,5 menit gitu. Okay. Sehingga bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi bahwa light yang berjalan itu, apalagi yang bahaya itu masih sedang berjalan kalau kita pun menatap pada saat ini. Jadi saya mau tanyakan, ini jadi gimana kok di dalam harian tersebut disebutkan bahkan dibilang bahwa pada saat fase total kacamata harus dilepas. Boleh dilepas ya Pak ya? Boleh dilepas katanya, namun hanya berapa menit, sedangkan dulu saya diajarkan jangan. Oke, baik Pak Nasir. Yang ultraviolet itu masih di jalan itu. Oke, baik Pak Nasir. Terima kasih banyak. Ya, ini pernyataan yang menarik ya. Ya, itu tadi yang seperti yang saya sampaikan Pak Kosmos. Ada pejabat yang menyampaikan, bahkan tadi Pak Nasir juga membaca di surat kabar nasional. Ini kan menyebar kemana-mana. Ini sebetulnya pernyataan yang keliru sebetulnya kan. Nah, yang betul itu yang seperti apa sebetulnya Pak Kosmos? Iya. Jadi ultraviolet itu merupakan bagian dari spektrum sinar matahari. Iya. Yang 3 tadi ya, ada visible light, ultraviolet, sama inframerah. Betul. Ultraviolet tidak pernah hilang selama matahari bersinar. Untuk expose ultraviolet jangka panjang itu yang menyebabkan di kemudian hari bisa mempercepat katarak, bisa menyebabkan kerusakan retina yang kita sebut sebagai degenerasi makula, itu untuk jangka panjang. Tapi untuk short term yang biasa terjadi pada fenomena gerhana matahari, masyarakat berpikir bahwa ultraviolet itu analoginya adalah sinar yang terlihat. Tapi ternyata tidak. Ultraviolet itu adalah sinar yang tidak terlihat. Dan itu bersinar sepanjang tahun, sepanjang detik oleh sinar matahari kita. Yang terblok itu hanya yang visible light oleh bayangan bulan. Sehingga seperti kata Pak Nasir tadi ya, yang mengatakan tentang kecepatan, lalu berapa menit sinar itu sampai ke bumi, itu adalah untuk visible light yang misalnya tadi tertutup lalu terbuka lagi seperti itu. Tapi sinar ultraviolet itu tidak pernah hilang dari matahari. Yang hilang hanya visible light-nya pada saat gerhana matahari. Itu membuat masyarakat membuka filternya lalu menatap langsung, otomatis terkena damage pada retina. Fotoreseptornya itu yang tadi rusak. Tadi kalau dikatakan yang pertama adalah fotoreseptor itu akan rusak dan bisa jadi gangguannya itu bisa sampai 3 bulan. 3 bulan yang berdasarkan penelitian. Ada yang lebih lama, tapi kurang lebih 3 bulan lah. Dan terus kemudian juga dalam jangka panjang itu bisa mempercepat katarak. Betul. Itu salah satunya yang bahaya yang bisa disebabkan oleh ultraviolet. Oleh ultraviolet. Dan satu lagi tadi disebutkan lagi Pak, kerusakan makula. Makula. Itu kerusakan makula retina itu apa itu Pak? Jadi ada penelitian terbaru yang mengatakan bahwa sinar ultraviolet merupakan salah satu faktor risiko untuk mempercepat terjadinya degenerasi pada makula. Makula adalah sentral dari retina yang isinya semuanya adalah fotoreseptor kerucut. Jadi dia terekspos terus-menerus, apalagi kita di negara Khatulistiwa, ada tempat-tempat yang memang lebih banyak ultraviolet exposure-nya dibandingkan tempat lain. Nah, di daerah tersebut kita menyarankan memakai pelindung ya. Kalau di negara maju, pelindung itu sudah awam ya. Orang pergi ke minimarket aja pakai sunglass gitu ya. Tapi memakai pelindung di kita, kebudayaan kita sepertinya mungkin dianggap sombong atau dianggap seperti show up atau seperti itu. Dampak kerusakan dari makula retina itu apa? Kalau katarak kan itu lensanya itu kan. Lensanya, betul. Jadi rabun gitu. Jadi rabun yang lensanya. Kalau kerusakan makula, otomatis penglihatan sentralnya akan menurun ketajamannya dengan bertambahnya usia. Lebih cepat daripada umurnya karena oleh karena itu kita sebutnya sebagai degenerasi. Seperti itu. Jadi sebetulnya intinya ultraviolet yang tidak terlihat itu bukan jaminan bahwa kita bisa melihat gerhana matahari total secara langsung. Dan kita kalau mau aman supaya tidak
fotoreseptornya rusak, tidak cepat katarak, dan juga tidak degenerasi di macular retina itu, kita harus menggunakan alat sebetulnya. Filter. Filter. Ada kacamata. Betul. Yang mengandung UV blocker. UV blocker atau UV protector? UV protector sama. Oke. Terus kemudian ada juga yang melihat dengan teropong. Itu aman nggak sebetulnya? Teropong, kalau kita lihat langsung direct, disarankan menggunakan filter UV di ujung objeknya. Tetap harus pakai? Tetap. Kemudian kalau menggunakan, kadang kan teropong disambungkan ke kamera, kemudian kita lihatnya dari LCD atau TV gitu ya, monitor. Kalau seperti itu masih boleh karena kita tidak langsung melihat ultravioletnya. Nah, tadi kalau dibilang kamera, kan kamera itu ada yang buat ngintipnya itu pinhole-nya. Viewfinder ya. Itu kalau kita melihat dari situ bagaimana? Kalau memang di dalam spek kameranya sudah dikatakan terdapat UV blocker untuk lensanya, saya rasa aman lah ya. Aman ya. Kalau ada juga yang menggunakan kamera handphone gitu, itu juga aman sebetulnya ya. Kalau melihatnya dari LCD-nya. Mungkin kalau backward ya, kalau dari belakang. Kalau kita mencari objeknya seperti begini ya, otomatis kita kan melihat juga sinar mataharinya ya. Tapi backward itu sendiri kan juga kadang pantulan dari UV itu tidak menjamin bahwa lensa monitornya itu, displaynya itu tidak memantulkan ultraviolet. Seperti itu. Ada juga yang menggunakan pantulan di air. Nah itu gimana sebetulnya? Iya, jadi ultraviolet itu memang seperti layaknya gelombang sinar, gelombang cahaya, itu pasti bisa dipantulkan juga. Jadi cara aman memang menggunakan filter ya. Untuk yang lihat di cahaya air, lihat cahaya dari air tersebut, saya belum bisa pastikan itu aman apa tidak ya, karena mungkin sebagian ultraviolet juga bisa saja dipantulkan ya. Baik, intinya sebetulnya cara aman untuk melihat gerhana matahari total yang lebih baik adalah dengan menggunakan filter atau tidak melihat secara langsung. Baik Pak Cosmos, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Terima kasih.